Hello Movie Cracks, selamat datang di Bedah Film. Di sini kita bakal ngebedah sebuah film dari awal, tengah, sampai dengan akhir. So, disclaimer buat kalian semuanya, karena video ini isinya spoiler semua. Siapa sih yang gak tahu Ferrari, dan siapa juga yang gak tahu Ford? Sebelum Wuling dan SMK hadir di dunia yang penuh tipu daya ini, dua pabrikan mobil ini pernah saling tusuk dan saling sikut buat ngedapetin predikat sebagai raja otomotif dunia. Diawali dari kekecewaan Henry Ford kedua, diperankan oleh Tracy Letts, pemilik Ford Motor Company yang berpikir dirinya itu udah gagal buat terusin kejayaan sang kakek, yaitu Henry Ford pertama, buat nerusin kerajaan bisnisnya. Penjualan terendah sepanjang masa dalam industri otomotif Amerika dan kualitas mobil yang bisa dibilang buruk, bahkan kalah dari Chevrolet, bikin Henry Ford kedua meradang. Dia sampai ngancem gak bakal segan buat mecat semua jajaran eksekutifnya kalau nggak bisa merubah kondisi memalukan yang perusahaannya alamin itu. Salah satu eksekutif yang hadir saat itu, Lee Iacocca, diperanin oleh John Berthal. Dia punya sebuah ide gila yang nggak difikirkan oleh siapapun. Dia menyarankan ke Henry Ford kedua, bosnya, buat mengakuisisi atau membeli Ferrari yang pada saat itu tuh lagi dilanda masalah keuangan. Lee berpikir kalau Ford mau kembali berjaya di bisnis otomotif Amerika bahkan dunia, Ford harus bikin sport car kayak Ferrari. Dan memang benar, saat itu Ferrari sendiri sedang dalam masa jayanya dengan jadi raja dalam sebuah kompetisi balapan paling bergengsi di dunia, Le Mans 24. Sebuah balapan ketenaran mobil selama 24 jam non-stop, tanpa henti. Ya, sama-sama kayak WhatsApp cowok yang lagi PDKT ke cewek gitulah, gas terus, nggak berhenti. Ide gila itu awalnya dapat penolakan dari wakil presiden Ford Motor Company, Leo Beebe, yang diperanin sama George Lucas. Tapi akhirnya disetujui juga sama Henry Ford kedua. Dia ngutus Lee dan sebuah tim kecil ke markas Ferrari di Italia buat segera mengakuisisi perusahaan kuda jingkrak itu. Meeting pun dilakukan. Lee dan timnya ketemu sama Enzo Ferrari dan eksekutifnya buat ngebahas merger dua perusahaan tersebut. Pertemuannya berlangsung alot dari pagi sampai malam. Dan yang tanpa disadari oleh Lee, ternyata Enzo Ferrari itu nggak punya minat sedikit pun dari awal buat ngejual Ferrari ke Ford. Jadi pertemuan itu cuma umpan aja biar harga jual Ferrari itu naik di mata publik. Karena ternyata Ford bukan satu-satunya perusahaan yang berminat buat beli Ferrari waktu itu. Dan kecerdikan Enzo Ferrari membuahkan hasil. Fiat, salah satu produsen otomotif yang juga asal Italia, akhirnya mengakuisisi Ferrari di menit-menit akhir. Ford Motor Company dipecundangi dan dipermalukan. Hal yang paling nyakitin buat Henry Ford kedua mungkin bukan soal gagalnya merger dan hinaan si Enzo Ferrari ke perusahaan dan eksekutifnya. Tapi ada sebuah kalimat yang ditunjukin kepada Henry Ford kedua yang langsung bikin dia murka dan ngeradang. Dan kata-kata itu langsung bikin Henry Ford kedua ngibarin bendera perang sama Ferrari. Henry Ford kedua pun langsung nyuruh anak buahnya buat ngumpulin teknisi dan pembalap terbaik di Amerika. Nggak peduli berapapun biayanya, yang penting dia bisa bikin sebuah mobil balap buat nandingin dan ngalahin Ferrari di Le Mans 24. Lee akhirnya langsung jalan buat nyari pembalap terbaik di Amerika saat itu. Dan pilihannya langsung jatuh ke Carroll Shelby, diperanin oleh Matt Damon. Carroll Shelby sendiri satu-satunya pembalap asal Amerika saat itu yang bisa menang di kejuaraan Le Mans 24. Tapi karena masalah sama jantungnya, dia terpaksa pensiun jadi pembalap dan fokus jadi seorang teknisi, perancang, dan juga penjual mobil. Tawaran buat gabung sama Ford Motor buat ngerancang sebuah mobil balap yang bisa ngalahin Ferrari di Le Mans diterima langsung sama Shelby. Tantangan itu mungkin bisa dibilang jawaban buat jiwanya yang masih berontak buat balapan lagi. Memang mungkin dia udah gak bisa duduk di belakang setir, tapi setidaknya dia bisa ngerancang mobil yang super cepat dan itu udah cukup. Orang pertama yang terlintas di pikiran Shelby buat jadi drivernya adalah sahabatnya sendiri, Ken Miles, diperanin sama Christian Bale. Seorang pembalap regional dengan skill luar biasa, tapi temperamental abis dan susah diajak kerjasama. Shelby langsung nawarin Ken buat join sama timnya, bikin mobil balap buat ngalahin Ferrari. Di awal-awal Ken gak terlalu berminat dengan tawaran dari si Shelby.
Karena selain mereka cuma punya waktu yang sedikit dan bikin supercar buat ngalahin Ferrari pada masa itu sesuatu yang mustahil. Ibarat Ford itu manusia dan Ferrari itu adalah dewa. Dan selain itu Ken juga udah muak sama arogansi dan hipokrasi birokrat corporate gitulah. Tapi pada akhirnya Ken luluh juga, mengingat bisnis bengkel dia juga lagi bangkrut dan duit jadi driver buat Ford terbilang cukup besar. Dua sahabat ini akhirnya memulai proyek dan membuat supercar tandingan Ferrari. Dimulai dari mesin, sasis, aerodinamika mobil, semua mereka kembangin. Chemistry Selby dan Ken benar-benar manjur. Dalam waktu lumayan singkat, mereka berhasil bikin mobil pertama buat Ford dan siap buat balapan di Le Mans 24. Tapi masalah mulai datang dari dewan direksi Ford yang gak suka sama sosok Ken Miles yang temperamen dan takutnya bisa bawa image buruk buat perusahaan. Leo Beebe, si wakil presiden Ford ini, dia pengen driver yang awal mulai si Ken Miles itu diganti sama driver pilihan dia. Selby otomatis marah karena ini gak sesuai dengan perjanjian awal. Dan Selby yakin gak ada driver lain sehebat Ken buat balapan pakai GT40 di Le Mans nanti. Tapi Selby nggak bisa berbuat banyak, dan akhirnya harus ganti Ken dari posisi driver awal sama driver lain pilihan si Leo Beebe ini. Ken Miles yang kecewa juga nggak bisa berbuat banyak, dan dia cuma bisa terima keputusan dari Dewan Komite Ford. Hari H pun tiba, dan Ford turun di ajang Le Mans 24. Dan prediksi Selby benar, nggak ada orang yang cukup hebat dan ngerti buat ngendalin GT40 selain Ken Miles. Ford Motor Company sendiri harus nanggung malu karena kalah telak di Le Mans dalam keikutsertaan pertamanya. Henry Ford kedua langsung manggil Selby buat pertanggungjawaban atas kekalahan ini. Selby pun langsung ngasih tahu kalau kekalahan ini ada campur tangan komite karena udah ngeganti driver pilihan dia dengan driver lain. Di sini dia langsung nyindir si Leo Beebe yang berlagak kayak pemimpin Ford Motor. Dan tanpa kebebasan ngelola timnya, Selby bakal susah buat bikin Ford juara. Ngedenger itu, Henry Ford kedua langsung kasih ultimatum bahwa cuma ada satu bos di Ford dan Selby dapat kepercayaan penuh buat kelola tim balapnya. Selby langsung nemuin Ken buat kabar gembira ini, bahwa dia sekarang udah punya kendali penuh di tim. Tapi Ken yang udah kadung kecewa udah males buat percaya lagi sama Selby. Ya dengan sedikit baku hantam, akhirnya mereka setuju lagi buat kerjasama. Dan di tengah jalan, masalah birokrasi perusahaan kembali lagi. Si Leo Beebe yang ngeselin ini, si wakil presiden, itu ternyata ditunjuk jadi kepala tim pengembangan mobil balap Ford. Dan ini kabar buruk banget buat Selby sama Ken. Karena bisa-bisa Ken bakal dengan gampang diganti lagi sama driver lain. Akhirnya dengan sedikit ide liar, Selby ngurung Leo Beebe di ruangannya dan bawa Henry Ford kedua buat tes mobil balapnya. Dan di situ Selby ngiyakinin Henry Ford kedua kalau Ken Miles adalah satu-satunya pembalap yang tepat. Tapi Henry udah kadung nunjuk Leo Beebe jadi kepala tim dan dia nggak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya Selby bertaruh bakal ngelepas perusahaan dia, Selby America, ke Ford Company kalau Ken Miles kalah di balapan pembuka di Daytona 24. Dan kalau nanti ternyata Ken menang, dia berhak buat tetap jadi driver di Le Mans 24. Dan mereka berdua pun setuju. Ken Miles akhirnya turun di Daytona 24. Ya bisa dibilang balapan ini juga ajang tes sebelum Ford turun ke Le Mans 24. Ford Motor sendiri nurunin beberapa tim termasuk tim Selby American yang di luar dugaan berhasil menang. Dan dengan hasil itu, Ken Miles tetap jadi driver untuk Selby American. Hari H pun tiba. Ford Motor Company turun di ajang Le Mans 24 dengan nurunin 3 tim, Selby American, Ford McLaren, dan Ford Porsche. Dua tim itu adalah arahan Leo Beebe sendiri. Balapan dimulai jam 4 sore dan berlangsung selama 24 jam. Di awal start, Ken udah dapat masalah. Pintunya nggak bisa nutup sempurna dan dia ketinggalan lumayan jauh dari pembalap lain. Tim Ferrari yang seperti biasa udah bisa diprediksi, itu langsung mimpin lomba dengan mudah. Baru satu putaran Ken mau nggak mau harus masuk pit lagi karena harus benerin pintunya rusak. Dan setelah beres, dia langsung tancap gas. Dan di lap selanjutnya, dia bisa dapetin fastest lap. Race terus berlanjut sampai malam dan problem udah mulai kelihatan di mobil balap Selby dan Ken. Mesin panas dan ban yang udah mulai aus jadi masalah buat mereka. Di jam 1 malam, Ferrari masih mimpin balapan. Tim Ferrari emang benar-benar kuat, sampai akhirnya Selby jahilin mereka dengan ngambil stopwatch dari pit tim Ferrari dan bikin semua kru Ferrari kelimpungan. Race berlanjut sampai jam 6 pagi dan tim Ferrari masih juga mimpin balapan. Dan lagi-lagi, Selby ngejailin tim Ferrari dengan ngelempar baut di pit stop Ferrari setelah satu mobil masuk pit. Dan bener aja, kru Ferrari langsung kelimpungan dan kaget karena mereka ngira ada satu baut yang lepas dari mobil yang pasti bisa membahayain driver mereka.
Jam 8 pagi, Ken masih terus ngejar driver Ferrari posisi 1, Bandini. Ken sendiri masih ketinggalan 1 lap, dan dengan kondisi mobil yang harus segera masuk pit, Ken terus nge-push mobilnya buat ngejar si Bandini. Sampai akhirnya Ken sama Bandini head to head. Mereka samping-sampingan dan terus geber mobilnya. Ken yang yakin banget sama performa mobilnya sendiri nggak ragu buat injek gas, karena yakin mobilnya masih bisa bertahan. Dan dia juga tahu bahwa Ferrari punya kelemahan. Ferrari nggak akan kuat di RPM tinggi. Ken terus mancing Bandini buat injek gas dan bener aja, tiba-tiba mobil Bandini overheat dan meledak. Habis sudah, Bandini dari tim Ferrari udah nggak bisa lanjutin race. Posisi 1, 2, 3 ditempatin Ford dengan Ken Miles di posisi pertama. Saat Shelby dan timnya lagi nikmatin momen, tiba-tiba si Leo Bibi yang ngeselin ini datang dan minta buat Ken ngelambat dan nunggu 2 mobil Ford di belakangnya, biar bisa finish berbarengan gitu. Dan katanya itu maunya Henry Ford kedua, padahal itu semua ide datang dari si Leo Bibi itu sendiri. Ide ini pun langsung ditolak mentah-mentah sama Shelby, karena jelas Ken berhak jadi juara dan menang di race ini. Ken sendiri udah unggul 4 menit di depan. Ken akhirnya tahu masalah ini dan dia dengan legowo nge-okein ide si Leo Bibi ini. Ya sudahlah, demi jadi tim player dan berbuat lebih buat tim. Dia rela nunggu 2 driver Ford di belakangnya biar bisa melintas di garis finish, dan semua tim Ford bisa bersamaan di posisi 1, 2, dan 3. Toh nggak masalah dengan catatan waktu, asal dia bisa di posisi yang pertama. Akhirnya 3 mobil Ford berjalan beriringan. 1 Ford Shelby American, yang kedua Ford McLaren, dan ketiga Ford Porsche. Ford berjaya di Le Mans dan nempatin 3 driver mereka sekaligus di podium. Anti klimaks pun terjadi nih. Ken Miles yang keluar dari mobilnya itu terheran-heran gitu kan. Gue nomor 1 tapi mereka malah berkerubung di tim Ford McLaren. Dan ternyata tim Ford McLaren dianggap jadi pemenangnya. Karena yang mereka hitung bukan dari posisi, tapi dari jarak yang udah ditempuh sama catatan waktu. Walaupun Ken finish di posisi pertama, tapi driver McLaren start lebih belakang dari dia. Dan dia punya jarak tempuh yang lebih jauh dari Ken. Shelby yang dengar itu otomatis langsung marah dan ngamuk. Dia tahu Leo Bibi dalang dari semua ini. Emang ngeselin orang ini ya. Sedangkan Ken Miles cuma bisa tersenyum pahit terima kenyataan ini. Bahwa kemenangannya dirampok oleh orang-orang macam si Leo Bibi ini. Dan terlihat dari tribun, bahkan seorang Enzo Ferrari pun tahu kalau Ken Miles adalah pemenang yang sebenarnya. Ken Miles sendiri akhirnya meninggal saat sesi latihan beberapa waktu setelah kembali dari Le Mans. Rem mobilnya blong dan dia tergelincir. Ken Miles sendiri diakui dan sangat dihormati oleh fans balapan di seluruh dunia dan namanya dimasukkan ke Motorsport Hall of Fame. Dan Carroll Shelby sendiri, dia menjadi salah satu desainer mobil paling terkenal dan paling berhasil sepanjang sejarah. Mobil Ford GT40 yang dirancang Shelby dan Ken Miles jadi juara di Le Mans tahun 66, 67, 68, dan 69. Dan mobil ini jadi satu-satunya mobil buatan Amerika yang pernah juara di Le Mans. And that's it guys, ulasan tentang Ford versus Ferrari. Kalau kalian sendiri lebih milih mana nih? Kalau misalnya punya duit atau misalnya dikasih, pilih Ford atau Ferrari? Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka, dan bantu gua dengan tulis di kolom komentar kira-kira film apa lagi yang harus gua ulas di video selanjutnya. Thanks for watching and listening. Bye-bye.